Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Alfiatunisa dari kelas C semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang retardasi mental yang meliputi pengertian, penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, diagnosa keperawatan, dan yang terakhir intervensi keperawatan. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama, pengertian. Pengertian dari retardasi mental. Retardasi mental merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami hambatan pada perkembangan mental, tingkat inteligensi, bahasa, sosial, dan motorik. Retardasi mental memiliki keterbatasan pada fungsi intelektual dan kemampuan adaptasi. Keterbatasan kemampuan adaptasi meliputi komunikasi, keterampilan sosial, akademik, kesehatan, keamanan, dan merawat diri. Kemudian yang kedua, ada penyebab. Penyebab dari retardasi mental yang pertama ada trauma. Trauma ini bisa diakibatkan karena perdarahan intrakranial sebelum atau sesudah lahir. Yang kedua, cedera hipoksia atau kekurangan oksigen. Kemudian yang terakhir ada cedera kepala yang berat. Kemudian yang kedua ada infeksi seperti rubella, meningitis, infeksi sitomegalovirus atau infeksi HIV. Kemudian ada kelainan kromosom, kemudian kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan. Kemudian ada metabolik. Metabolik ini seperti dehidrasi, hipernatremik, hipotiroid, kemudian hipoglikemia. Ada juga dari keracunan seperti pemakai alkohol, kokain, amfetamin, dan obat-obatan lain yang digunakan pada ibu hamil. Dan keracunan karena metil merkuri. Kemudian ada juga gizi, kemudian lingkungan seperti kemiskinan, status ekonomi rendah, sindrom deprivasi. Nah, kemudian setelah penyebab ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya ini meliputi mata sipit, mata lebar, lipatan kelopak mata atas lebih dalam, lidah tebal dan menonjol keluar mulut, jari tangan pendek, kemudian dahi sempit, alat kelamin tidak berkembang normal, cara berjalan, makan sendiri, dan berbicara lebih lambat dibandingkan anak yang normal. Kemudian setelah itu ada komplikasi. Komplikasinya ini ada beberapa. Yang pertama ada paralisis cerebral, kemudian gangguan kejang, kemudian masalah-masalah penyakit, masalah-masalah perilaku atau psikiatrik, kemudian defisit komunikasi, konstipasi atau akibat penurunan motilitas usus akibat obat-obatan anti konvulsi. Kemudian kurang mengonsumsi makanan berserat dan cairan. Setelah itu ada kelainan kongenital yang berkaitan seperti malformasi esofagus, terus obstruksi usus halus dan defek jantung. Kemudian ada disfungsi tiroid, gangguan sensoris, masalah-masalah ortopedik seperti deformitas kaki, skoliosis. Kemudian yang terakhir ada kesulitan makan. Kemudian setelah itu untuk pemeriksaan penunjang, beberapa indikasi untuk penilaian laborat pada anak pada anak dengan retardasi mental. Yang pertama, kromosomal karyotip, kemudian elektroensefalogram atau EEG, kemudian cranial computed tomography atau CT, atau magnetic resonance imaging atau MRI. Kemudian ada titer virus untuk infeksi kongenital, serum asam urat,
laktat dan pirufat darah, plasma asam lemak, rantai sangat panjang. Kemudian penata laksanaan. Penata laksanaan ini meliputi pengobatan. Berikut ini obat-obat yang dapat digunakan. Yang pertama, obat-obat psikotropika, misalnya thioridazin atau melari, haloperidol atau haldol untuk remaja dengan perilaku yang membahayakan diri sendiri. Yang kedua, ada psikostimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda defisit perhatian atau hiperaktivitas, misalnya metilfenidat atau Ritalin. Yang ketiga, ada antidepresan, misalnya fluoxetine atau Prozac. Yang keempat, obat untuk perilaku agresif, misalnya carbamazepine atau Tegretol. Kemudian bisa dengan terapi bermain. Untuk diagnosa keperawatan, contohnya ada dua. Yang pertama, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Yang kedua, ada gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Untuk intervensi gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik, yang pertama, bina hubungan saling percaya. Yang kedua, instruksikan klien mengenal perilaku dan perkembangan dengan cara yang tepat. Yang ketiga, bantu klien memutuskan bagaimana masalah dipecahkan. Yang keempat, bantu klien beradaptasi dengan adanya perubahan peran. Yang terakhir, jadwalkan kunjungan terkait dengan perkembangan situasi dan strategi yang tepat. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, yaitu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Intervensinya yang pertama, bantu anak mengidentifikasi masalah dari kurangnya keterampilan sosial. Yang kedua, dukung anak untuk verbalisasi perasaannya berkaitan dengan masalah interpersonal. Yang ketiga, bantu anak untuk mengidentifikasi hasil yang diinginkan dalam suatu hubungan interpersonal. Yang keempat, bantu anak untuk mengidentifikasi kemungkinan tindakan dan konsekuensi dari hubungan interpersonal atau sosialnya. Dan yang terakhir, identifikasi keterampilan sosial yang spesifik yang akan menjadi fokus latihan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.